Jadi setelah lanjutkan majelis ya, majelis kedua, majelis ketiga adalah selesai dan disahkan PUBG itu untuk manhaj jamaah. Jadi sekitar 94 mungkin berjalan. Setelah berjalan 4 tahun dari tahun 88 dalam satu majelis, yaitu yang dihadiri Abdullah Sungkar, Abu Bakar Basir, saya sendiri, Ahmad Robit, Mustaqim, Hamzah, Abu Rusdan, Hambali, Abu Fikri, Ustadz Abdullah Sungkar mengusulkan ini sudah 4 tahun kok, setelah melihat gitu ya, setelah menilai 4 tahun kok masih stagnan aja gitu kan. Ini bagaimana untuk percepatan itu kita membuat tim host, tim kecil. Nah, sebelumnya di dalam majelis markaziyah itu kan itu amir, kemudian sekretaris, bendahara, ada KSU, kepala staf umum untuk askari, terus ada bagian personal, bagian teritorial, bagian diklat. Nah, tadinya saya di diklat itu. Dalam hal itu kemudian ditunjuk saya supaya membuat tim host supaya bisa ada jeluntrungnya askari itu di jamaah Islamiyah. Itulah penunjukan dari Abdullah Sungkar. Kemudian supaya saya segera masuk ke Indonesia untuk merintisan pembuatan itu. Maka saya masuk Indonesia, kemudian menemui qaidnya yaitu Abu Fatih, dan saya ceritakan bahwasanya ada penugasan untuk tim host, di mana tim host ini untuk percepatan nanti mentadrib anggota, juga nanti disediakan apabila sewaktu-waktu atau suatu dadaan ada perlu jihad, bisa ada yang diperintahkan, ada yang bisa digunakan itu. Kemudian saya setelah meminta izin qaid ini dengan bagian askariyah, yaitu saat mengusulkan beberapa nama dan saya akan beberapa nama, maka nama-nama muncul yang kami ambil, yaitu saya mulai berjalan dari Solo kami ambil itu ada Sawat atau Sarjio, kemudian Umer, kemudian dari Kudus Ilyas, kemudian dari Pemalang Abdul Matin, dari Jakarta Nuaim, Tuan Zarkasi, Usman, kemudian dari Jawa Timur Ali Imron, Mubarak, Amrozi, Usman. Itu yang pertama kali kami kumpulkan untuk anggota tim host itu. Jadi setelah tim host ini dibentuk, saya kumpulkan di Ma'had Ali, di satu tempat di Ma'had Ali, kami briefing personalnya ini, kemudian kami tugaskan tugas masing-masing, gitu ya. Jadi yang bagian Jawa Timur itu adalah mencari jihandak dan menyimpannya, yang Jawa Tengah itu nanti melatihnya, itu yang di Jakarta nanti belajar intelijen, sementara seperti itu. Seminggu setelah itu datang Abu Jibril dari Malaysia. Kemudian mengajak saya ke Ambon. Dia yang beri tiket semuanya.
Ya, di sana dengan Arun Hambali, kamu di sana ketemu namanya Hasan, kemudian ini supaya kamu nggak seperti saya, salah seperti saya dulu, masuk ke daerah Kristen, sehingga kemudian saya dalam itu keluar dari situ, alhamdulillah. Nah, setelah di sana kami nengok sendiri keadaan, kemudian menanyakan bagaimana udah mereka. Iya, kami di sini kalau perang itu hanya pakai batu, pakai pisau, kemudian kami buat paporo, nah, gitu. Oh begitu ya, ya. Terus yang diperlukan di sini ya kami perlu peralatan dan pelatihan. Nah, itu intinya sehingga kami pulang ke Jawa. Dari situlah terbayang bagaimana cari bahan yang murah yang bisa digunakan dengan secepatnya. Maka kami riset, akhirnya kami ke Bandung membeli potasium, yaitu sebanyak 1 ton. Kemudian disimpanlah di Lamongan, karena dia sebagai tempat penyimpanan. Dan kami masih memberikan amanat kepada Amrozi untuk bertugas mencari peluru-peluru. Kemudian setelah itu kami mulai mengirim personal ke Ambon. Di antaranya yang pertama dulu Muslim, Ali Imron, Umair, dan lainnya, dengan membawa bagian potasium itu dengan sulfur ke Ambon dan mengajari mereka untuk membuat bom lontong istilah mereka, yaitu bom dari pipa gitu segini-segini, terus dikasih itu dengan sebagian potongan-potongan besi. Fase awal memang tidak, tapi kemudian setelah terjadinya pembobolan gudang Brimob Tantoi, sudah mulai banyak senjata, mulailah berdatangan, yaitu kemudian tadinya kompak, ya di antara adalah lain, yaitu ada kompak DDI masuk, kemudian Laskar Jihad Jafar Umar Tholib masuk, kemudian seperti beberapa personal dari FPI waktu Pekalongan bersama kami juga masuk, contohnya waktu Said Sungkar, Abu Ayas, dan beberapa anak-anak yang lain anak dari situ. Tapi waktu itu dia belum menemukan FPI, cuma setelah mereka setelah turun dari Ambon itu mendeklarasikan FPI, kemudian yang di ketuanya Abu Ayas itu. Jadi saya secara periodik mengirim orang ke sana, kemudian tidak lama ketika kami di Ambon, kemudian pas malam Natal tempatnya, jadi saya sendiri dikejutkan dengan adanya ini di TV bahwasanya terjadi peledakan di beberapa gereja. Kemudian saya langsung ke Lamongan, kemudian menemui si Amrozi sebagai yang nyimpan barang. Terus siapa yang mengerjakan daripada pekerjaan ini? Mengatakan, kan saya sudah katakan tidak boleh menggunakan bahan sedikit pun atau satu peluru pun kecuali isi izin saya. Nah, dia katakan bahwasanya ini yang mengerjakan adalah Mukhlas, kemudian yang koordinator adalah Kudama. Kemudian saya sendiri ikut memasang bom di gereja Mojokerto. Kemudian saya nanya ke Usman itu orang yang paling tua di situ. Iya, kon kejadian.
arek-arek kata, "Lah awakmu gak melok?" Ora, aku ora ngerti apa-apa, arek-arek ya ora enek sing ngomong karo aku. Nah, gitulah. Akhirnya suatu ketika saya ketemu Saad Ghalji, dia menceritakan ini akibat pembalasan kami, yaitu saya kan pernah dipenjara oleh mereka. Kemudian waktu itu barusan dia bisa lolos keluar dan habis penggempuran Mujahidin MILF oleh pemerintahan Filipina, sehingga camp di situ adalah habis sama sekali dikuasai oleh pemerintahan Filipina. Maka dia ngojo-ojoki dengan beberapa kawan dalam tim host itu untuk berbuat membalas, menekan pemerintahan Filipina, yaitu dengan cara meledakkan itu. Di antaranya dia menyebutkan, kon sibuk kok duit kon di, aku dapat duit sendiri dan di antara aku ngambil dari Hambali, dikasih sama Hambali. Kemudian aku melibatkan Nuruddin, Ilyas dalam peledakan itu. Nah. Tentang bom atrium itu, saya mendengar setelah adanya kejadian, maka saya ke rumah Abdul Matin, kemudian menanyakan, ini siapa lagi yang membuat ini? Kan kita sudah wanti-wanti, saya juga tidak dikasih tahu lagi. Iya, ini Pak, Hambali sama Mukhlas menginikan, katanya kan menanggapi daripada seruan Al-Qaeda, katanya kita balas waktu itu Afghanistan digempur habis-habis oleh Amerika, maka artinya supaya bisa membalas kalau bisa pada orang Amerika begitu, karena kan mereka orang sipil kan gak ikut terlibat, tapi kalau dia membantu kebijakan pemerintahnya, maka kalau bisa harus diperangi. Nah, dalam pikiran itulah dia digosok oleh itu tadi Aki Hambali sama ini, sehingga Abdul Matin membuatkan bom. Yang menjalankan adalah Usman dan Dhani yang tengah-tengah. Saya waktu itu dapat undangan Hambali untuk datang ke Medan. Kemudian di Medan dia mengatakan bahwasanya kita perlu adakan amaliat untuk orang asing. Setelah saya balik, saya kumpulkanlah kawan-kawan dari tim khas itu, yaitu itu ada Mukhlas, Kudamah, Ali Imron, Tomo, kemudian Umer, Abdul Matin, dan lainnya. Waktu itu pertemuan di rumah Hernianto. Di rumah Hernianto ini ada pesan dari Hambali, gimana kalau untuk amaliat untuk orang-orang asing. Wah, kemudian ada usulan, wah itu Bali itu, kadang-kadang gitu. Terus ada lain, ini di Lombok juga ada tempatnya untuk orang asing itu. Nah, dalam majelis itu yang suara yang paling banyak Bali ini gitu. Kemudian saya jawab, wah kalau mau Bali perlu dana yang sangat besar gitu, kalau mau untuk seluruh orang asing betulan. Maka udahlah dibentuk dibentuk
tim-tim saja bentuk pembagian tugas. Jadi yang tugas-tugas yang biasa itu ya biasa. Jadi artinya seperti Amrozi sama Ali Imron yang tugasnya mengumpulkan jihandak itu ya kumpulkan. Abdul Matin, Umar Patek yang tugas membuat switch itu kan itu diberi lagi. Kemudian masalah ini kan problemnya besar, maka tanyakan kepada Mukhlas untuk pencarian dana. Terus ini nanti korabnahnya adalah si Kudamah. Sampai setingkat itulah karena belum ada ini. Kemudian nanti kita ketemu lagi setelah dana ada. Dalam rentang saya kira dalam seminggu adalah saya diundang untuk pertemuan markaziyah, pertemuan tingkat markas gitulah, yang diadakan di Tawangmangu. Di situ atas undangan Abu Rudan sebagai pelaksana amir. Nah, jadi yang dihadiri oleh semua Qaid Wakalah dan jajarannya dan beberapa anggota markazi yang ada di situ. Contohnya saya, terus Abu Fikri, Adung, itu. Yang lainnya adalah orang-orang Qaid Mantiki satu yaitu Mukhlas ada, Mukhlas datang, Mantiki 2 Abu Fatih, kemudian Saad, sekretarisnya adalah Arif Siswanto, terus jajaran-jajaran wakalah yang lain, contohnya dari Jawa Tengah para Wijayanto dengan Pak Sartono, dari Jawa Barat OM dan Solo, begitulah. Termasuk yang Mantiki 3 yaitu Sulaiman atau Nasir Abbas itu datang, juga Mustafa Abu Talud dari Mantiki 3. Termasuk juga Abdurrahman dan Abdurrahim datang waktu itu. Nah, pertama 1 juta, terus 1,5 juta, terus 2 juta untuk makan dan obat-obatan. Jadi UPI itu kan sudah biasa tempatnya Sabar, dianggap keluarga sama mertuanya Sabar dulu. Nah, begitu saya datang ke tempat Sabar situ, saya ini beternak ayam sama beternak bebek. UPI lah yang kenapa ini? Yang nganter anak, terus nanti kalau udah gede dia yang ngambil, gitu.